Ya, saya kira ini adalah kabar gembira buat kita semua, kabar gembira untuk para nasabah asuransi, dan juga sebenarnya akan menjadi kabar gembira untuk teman-teman saya, para agen asuransi atau para praktisi industri asuransi. Kenapa? Karena ada ketentuan baru di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang kita sering sebut sebagai Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatakan bahwa nantinya polis nasabah akan dijamin oleh LPS. Seperti apa detailnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Salah satu hal yang sering ditakutkan oleh nasabah dan juga akan ditakutkan juga oleh para agen asuransi adalah bagaimana nasib polis nasabah ketika perusahaan asuransinya menjumpai masalah. Ini yang mungkin sekarang ini sedang kita dengar, beberapa perusahaan asuransi di Indonesia punya masalah dalam tanda petik yang mengakibatkan polis-polis nasabahnya terbengkalai. Nah, mungkin di antara teman-teman belum mendengar kabar ini bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 yang lalu, Pak Presiden Jokowi menandatangani undang-undang baru yang sudah dibahas dan disahkan oleh RUU-nya, sudah dibahas dan disahkan oleh DPR dan Kementerian Keuangan yang dinamakan Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Nah, undang-undang ini kabarnya akan mengubah semua peraturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan, sehingga tidak cuma asuransi, kita bicara juga nanti ada perbankan, investasi, bahkan koperasi yang selama ini mengelola dana nasabah atau menghimpun dana nasabah. Semua diubah aturannya dan diperkuat di dalam undang-undang ini. Dan ada beberapa poin yang saya harus bagikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan undang-undang ini. Jadi pasalnya banyak sekali, kalau teman-teman print undang-undang itu ada 800 halaman, tebal sekali. Tapi hari ini karena kita tidak membahas mengenai OJK, tidak membahas mengenai perbankan atau investasi, kita hanya membahas mengenai asuransi, dan khususnya penjaminan polis asuransi, maka kita akan fokus di beberapa pasal, seperti halnya pasal 81, kemudian pasal 90 sampai 105, dan pasal 280 dan 294. Semua berkaitan dengan penjaminan polis asuransi. Ini adalah satu kabar gembira. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih detailnya gitu ya tentang aturan penjaminan polis asuransi ini? Pertama yang harus kita lihat adalah mengenai aturan program penjaminan polisnya itu sendiri. Seperti apa sih program penjaminan polis? Di bagian ke-1 bab 8 undang-undang ini disebutkan mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis, dan di sini penjaminan polis itu nanti akan dilakukan oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Mungkin kalau selama ini kita hanya mengenal lembaga penjamin simpanan hanya menjamin saldo nasabah perbankan gitu ya, sampai batas-batas tertentu. Nah, kali ini lembaga penjamin simpanan itu diperluas pekerjaannya juga menangani soal penjaminan polis asuransi nasabah. Jadi nanti LPS yang akan melakukan tugas penjaminan atau program penjaminan polis nasabah asuransi, gitu ya. Kemudian ruang lingkup dari penjaminannya seperti apa? Apa sih yang dijaminkan? Kan kalau kita tahu ada produk asuransi yang mengandung nilai tunai, gitu ya. Atau produk asuransi unit link gitu ya, yang ada asuransinya kemudian juga ada investasinya. Apakah semua dijamin? Di pasal 83 dijelaskan dan ditegaskan bahwa
program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu, gitu ya. Nah, ini diperjelas lagi di pasal 84 bahwa program penjaminan polis dilaksanakan atas polis asuransi yang masih aktif. Sehingga polis-polis yang sudah lapse tentu saja akan kehilangan haknya untuk dijamin manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi polisnya lapse kemudian klaim dan klaimnya itu tidak keluar ya tentu saja ini tidak masuk dalam lingkup penjaminan. Nah ini juga inline dengan SE OJK nomor 05 tahun 2022 yang lalu di mana salah satu aturan mengenai unit link adalah tidak boleh melakukan cuti premi otomatis karena banyak nasabah yang tidak sadar ketika dia tidak membayar premi, kemudian polisnya itu cuti secara otomatis, lama-lama hasil investasinya habis tergerus biaya. Dan ketika habis tergerus biaya, nasabah tidak sadar bahwa ternyata polisnya lapse. Ya, maka ini inline. Jadi ini hanya menjamin polis yang masih aktif, ya, menjamin polis yang masih aktif yang belum lapse, gitu ya. Nah, ini ruang lingkup mekanisme dan penjaminannya. Lalu kemudian siapa penyelenggaranya? Seperti saya sudah sebutkan tadi, penyelenggaranya adalah lembaga penjamin simpanan, di mana nanti perusahaan asuransi akan mendaftar. Tentu saja perusahaan asuransi yang sehat, gitu ya, dalam kriteria misalnya RBC-nya di atas 120% yang bisa mengikuti program penjaminan ini. Dan juga mereka akan membayar dua iuran. Pertama adalah iuran kepesertaan dan iuran berkala. Nah, berkaitan dengan iuran ini, saya menduga, tetapi ini belum tentu benar, gitu ya. Ini nanti akan tentu saja akan berpengaruh kepada premi asuransi nasabah. Karena kemungkinannya cuma dua. Pembayaran iuran itu akan mengurangi keuntungan perusahaan asuransi atau nanti akan sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada nasabah. Tetapi kita nggak perlu khawatir akan mahal, jauh lebih mahal atau tidak jauh lebih mahal karena ini nanti akan ditanggung oleh semua nasabah perusahaan asuransi. Jadi pun kalaupun misalnya ditanggung oleh nasabah, kita semua akan menanggung iuran tersebut. Jadi ada dua kemungkinan itu, tapi kita akan lihat nanti seperti apa proses atau mekanisme pembayaran iurannya ini yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, jadi penyelenggara program penjaminan polis ini adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS yang selama ini sudah bekerja menjamin saldo tabungan nasabah-nasabah perbankan. Nah, ini semua diatur di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 yang juga terus sudah diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 dan dengan segala peraturan yang mendukung pekerjaan lembaga penjamin simpanan. Nah, teman-teman, kita tinggal menunggu, Bapak Ibu, kita tinggal menunggu kapan realisasi lembaga penjamin simpanan mulai bisa menerapkan penjaminan atas polis-polis kita. Sehingga kita tidak ada rasa khawatir lagi ketika perusahaan asuransi yang selama ini mungkin ketika kita ikut baik-baik aja, tapi pada satu kali nanti ada masalah, polis-polis kita tetap akan dibayarkan. Manfaatnya akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan penjaminan. Saya kira itu yang saya bisa share ke teman-teman semua, kabar gembira, kabar baik ini, dan kabar baik ini ada baiknya disampaikan kepada nasabah-nasabah kita sehingga tidak ada keraguan lagi untuk memiliki produk asuransi, terutama produk asuransi jiwa. Sampai ketemu di EduSeries berikutnya. Jangan lupa pencet like, share, dan subscribe.